Ada apa sebenarnya, Mbak? Mas Torik. Mas Torik selingkuh sama Siti. Lu jangan sekate-kate ya. Lu kagak bisa nutup yayasan nih. Hadapin dulu kita. Sing harapan salah orang sia. Kalian ini perempuan, jangan ikut campur ya. Ini yayasan sudah milik kita. Pam! Selagi ada kami di sini, kalian gak akan bisa nyentuh yayasan. Betul. Ayo lawan. Kalian pergi ya! Mau berani-berani sama perempuan lo. Kalian dengar ya. Ibu saya sudah lapor polisi. Beben. Ini. Beben. Makasih banyak ya Bapak, Ibu yang udah bantu nyelamatin yayasan. Makanya, lu kalau ada apa-apa, call Japri Begono. Jadi kita merapat, ya gak? Kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum. Nah ini. Makasih ya Denny. Udah nih ya. Ya. Aku liatin anak-anak di dalam dulu ya. Hai, ini keadaannya udah semakin kacau. Kalau kita cuma nungguin Atar, orang-orang itu pasti bakal balik lagi untuk neror yayasan. Kita harus ngelakuin sesuatu, Hai. Aku tahu, cuman aku nggak tahu aku harus ngelakuin apa loh. Kita harus gimana, Malik? Aku bingung. Ini kamu serahin semuanya sama aku ya. Kalau gitu aku harus pergi dulu sekarang. Permisi. Malik, Hai, kamu tenang aja. Aku udah janji sama kamu kalau aku nggak akan ninggalin kamu lagi. Dan aku bakal balik lagi ke sini ketika keadaannya udah baik-baik aja. Tolong kamu percaya sama aku, Hai. Aku harus pulang ya? Mas sayang, ngapain sih kamu pulang? Kamu temenin aku aja ya malam ini di sini. Nggak bisa sayang. Kan kamu tahu tuh dari tadi Devan nimun-nimun lu. Lagian ngapain sih kamu pulang segala? Kan kamu juga nggak sayang sama dia. Mending kamu di sini aja ya. Sayang, kamu itu tetap nomor 1 di hati aku. Tapi kan kamu tahu kondisinya. Aku belum bisa ninggalin Puji. Kamu yakin gak bisa nunda kepulangan kamu? Ini mendadak banget loh. Padahal saya udah cocok banget sama kamu. Saya janji Bu, setelah ibu saya sembuh, saya bakal balik sini lagi. Iya, tapi saya jadi bingung nih. Siapa yang bakal jagain Aryo kalau saya lagi kerja sama Mas Tarik lagi kerja? Yaudah deh, nanti saya pikirin sendiri. Kamu gak apa-apa pulang. Kasihan ibu kamu sakit. Ya udah, makasih ya Bu. Saya pamit dulu. Ya. Iya, halo. Kamu kenapa sih nelfonin aku terus? Aku tuh lagi meeting sama supplier aku. Iya, maaf ya Mas. Aku cuma mau bilang ini gini ART kita harus pulang, Mas. Gimana ya? Ya udah, ribet kamu. Nih aku pulang ya. Yang tuh kan istri kamu juga cuma bisa bikin kamu ribet kayak gitu. Kesel nih di sini aja ya. Nggak bisa sayangku. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke? Lama-lama capek juga ya, jadi cadangan kayak gini.
Aku harus lakuin apapun yang buat bikin Torik jadi milik aku untuk selamanya. Mas, karena Ginem gak ada, aku titip Aryo ya hari ini. Nanti aku sifatnya bakal cari pengganti ART. Ya nggak bisa lah, kamu nggak lihat nih orderan aku lagi banyak. Udah kamu minta cuti aja sama bos kamu. Tapi aku udah meeting hari ini, Mas. Aku minta tolong hari ini aja ya. Kan kamu juga kerja di rumah. Kamu tuh nggak bisa dibilangin ya. Emang kerjaan aku di rumah, tapi kamu nggak mikir apa? Aku kan mesti keluar juga. Aku ketemu klien, aku ketemu supplier. Emang kamu pikir kamu aja yang sibuk ya? Tuh kamu telepon aja bos kamu, suruh ganti tim kek atau suruh ganti schedule meetingnya, kan bisa. Iya, halo Pak. Iya, maaf mendadak. Kira-kira saya boleh nggak ya Pak bawa anak saya ke kantor? Soalnya RT saya lagi nggak ada Pak. Nggak bisa dong Puji. Kamu kan tahu sendiri kita mau meeting di kantor klien. Masa kamu mau ngerepotin divisi lain buat jaga anak kamu? Gitu ya Pak. Yaudah deh, maaf. Nanti saya coba titip ke tempat yang lain. Iya Pak. Puji, gue denger si Ginem lagi pulkam ya? Iya nih Bu, saya lagi bingung banget harus titipin Aryo kemana. Soalnya Mas Tori juga lagi sibuk, servisnya banyak banget. Saya juga nggak bisa cuti. Bagaimana kalau Aryo lu titipin aja di yayasan? Biar kate yayasan lagi ada masalah, pasti ini ada pengertian. Kagak bakal nolak dia mah kalau dititipin Aryo. Yaudah deh, nanti saya coba ke yayasan ya. Nanti saya minta tolong Kak ini. Soalnya saya lagi sibuk banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malik? Hai. Malik? Kamu ngapain pagi-pagi kesini? Ada apa? Ada info penting soal yayasan yang harus aku sampaikan ke kalian. Untuk masalah yayasan yang kemarin udah berhasil aku beresin. Jadi sekarang yayasannya insya Allah aman. Kok bisa? Maksudnya gimana ya? Bisa, cuman ada sedikit perubahan aja sekarang. Karena Yayasan Nur Amanah sebagian besar udah atas nama aku. Jadi harusnya lebih aman. Alhamdulillah. Maksudnya kamu beli yayasan? Kurang lebih begitu, tapi nggak juga. Pokoknya ribet deh kalau aku jelasin. Intinya sekarang yayasan udah aman, anak-anak aman, kalian udah tinggal lanjutin aja, oke? Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, aku ganggu ya? Enggak. Kita sama sekali gak ganggu. Justru kita di sini lagi senang banget karena masalah yayasan sekarang udah selesai. Alhamdulillah. Kemarin aku sempat sedih dengernya, tapi selamat ya. Oh iya, sebenarnya aku kesini mau minta tolong sama kalian karena berhubung ART aku pulang kampung karena ibunya yang sakit. Jadi sementara ini aku harus cari ART baru. Nah, kira-kira boleh nggak ya kalau aku titip Aryo di sini? Boleh banget. Kebetulan banget karena emang urusan yayasan masalahnya semua udah clear, semuanya udah aman di sini. Jadi Aryo kalau mau titip di sini nggak apa-apa, aman. Iya, dan lagi kan di sini banyak anak-anak. Pasti Aryo betah banget di sini main sama anak-anak yayasan. Bukan begitu Pak Malik? Iya, benar. Anggap aja Aryo lagi sekolah di sini. Kalau gitu, aku pamit ya. Aryo sayang, nurut ya sama kakak-kakak di sini ya. Nanti Mama jemput lagi ya. Hati-hati ya Mbak Puji. Ya, permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Jadi belum ada ART infal yang lowong ya? Yaudah deh, nanti kalau ada kabarin secepatnya ya. Astagfirullahaladzim. Au. Ya ampun Mbak, kamu gak apa-apa? Maaf banget.
Saya nggak lihat kalau ada orang yang nyebrang. Oh, nggak apa-apa kok. Saya yang salah tadi, saya nyebrangnya nggak lihat kanan kiri. Karena saya lagi nggak fokus. Saya baru aja dipecat jadi ART. Bingung banget mana orang tua saya di kampung perlu uang banyak lagi. Jadi Mbak ini ART? Iya Mbak. Mbak pas banget, kebetulan saya lagi butuh ART untuk infal karena buat gantiin ART saya yang pulang kampung. Gimana kalau Mbak yang kerja di rumah saya? Beneran Mbak? Iya, oh iya deh. Mbak hubungin ya nomor aku yang ini. Nanti kita bisa ngobrol lagi di rumah. Aku buru-buru soalnya. Ya, makasih ya Mbak ya. Makasih ya. Hati-hati. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Kenapa ketawa-ketawa gitu ngeliatinnya? Ngerasa aku kayak anak-anak ya main sama mereka? Bukan, aku ngeliat kamu senang-senang main sama anak-anak itu, aku keinget masa kecil kita dulu. Basi banget ya bahas-bahas masa lalu terus. Kenapa sih, Ai? Apa kamu sekecewa itu? Gara-gara aku ninggalin kamu dulu? Kamu tuh aneh ya. Coba deh kamu pikir, mana ada orang yang gak kesel kalau misalkan kamu tinggal gitu aja, gak ada kabar sama sekali. Yaudah oke, aku minta maaf lagi ya, Ai. Tapi yang berlalu biarlah berlalu lah, Ai. Percuma aku mau jelasin ke kamu panjang lebar, tapi aku juga gak bisa ngubah masa lalu, Ai. Yang penting kita udah ketemu lagi, kamu sehat, aku juga sehat. Ya udah. Ini mah namanya belum ikhlas. Gimana kalau hari ini aku janji sama kamu, aku nggak akan pergi lagi. Aku mau lanjut main sama anak-anak dulu ya. Gimana nih? Udah sampai di mana? Siapa yang menang? Dong dong. Agam? Sakit. Ya Allah, Agam kenapa? Agam, Apanya? Kepalanya kebentuk ya? Pelan-pelan. Hai, nggak apa-apa, kamu bawa yang lain masuk, biar aku bawa Agam ke klinik ya. Iya udah, kamu hati-hati ya. Iya ya, nggak apa-apa, biar Agam sama aku. Iya, kamu dibawa ke klinik ya, Gam. Aryo, kenapa? Kalian rebutan mobil ya? Gak boleh rebutan kayak gitu lagi ya. Kasian kakak Agamnya dibawa ke klinik loh. Lu berdua udah tahu belum? Perkara yayasan. Si Malik itu udah bisa beresin tuh permasalahan yayasan. Bahkan sekarang aset terbesar yayasan tuh atas nama si Malik. Emang kagak salah tuh ya. Ada istilah kaya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan begono. Dulu inget gak almarhum bapaknya? Yang sodako paling banyak tuh buat pembangunan yayasan. Apaan sekarang si Malik tuh yang paling gede jadinya. Kamu teh bener pisan atunya Yen. Ibu juga sudah dengar gitu meni hebat pisannya eta teh si Malik teh udah kayak superhero gitu yang di film-film. Puji terus, puji sampai naik haji bisa nggak? Cie, ada yang cemburu roman-romannya. Tapi ya saran gua nih ya, sebaiknya kali ini lu lambaikan tangan aja dah. Nyerah, sebuah berat banget ini. Emangnya dia makanannya kapal selam sampai berat begitu? Dia kagak percaya kalau dikasih tahu. Kela. Itu teh si Siti. Siti ya teh. Biput. Apa kabar Ibu? Kunaon atuh maneh teh di dia Siti? Pabawaan maneh teh meni rib-rib gitu siga nu tos diusir gitu. Di Siti teh abis kena KDRT dari atasan Siti. Boleh atunya Siti teh tinggal di rumah ibinya. Numpang gitu sakedap we. Nu bener, atuh maneh teh Siti. Kenapa atuh kamu teh nggak langsung pulang aja ke kampung gitu? Udah tahu Ibu teh keur ngirit. Aduh, nggak bisa atuh Ibi, nggak bisa. Soalnya Siti itu udah dapat kerjaan di daerah sini, jadi ART tapi infal sih. Ngaranna majikanna teh Mbak Puji.
Oh, Puji. Bener tuh. Emang bener iya si Puji lagi cari pembantu. Pembantuin lagi mudik, emaknya sakit. Ah, bener tuh kalau lu kerja sama dia. Tapi BTW Baswe ya. Siapa dia? Hah, Yen. Kenalkan atuh, iya teh ponakan ibu di kampung, ngaranna teh Siti gitu. Oh begitu ponakannya Bu Iput. Kenalin, Dani. Siti. Iya. Salam kenal ya. Salam kenal juga. Welcome to my Kira-kira dong lu, kalau lihat yang bening aja lu, hijau langsung mata. Maaf ya Bibi Iput. Maaf. Bibi. Iya. Aku benar-benar minta maaf ya. Sekalinya Aryo di sini malah bikin anak lain celaka. Nggak apa-apa, Mbak. Namanya juga anak-anak. Kalau lagi pengen mainin bareng pasti suka berebutan di sini. Tapi nggak usah khawatir ya. Semua keadaan udah aman-aman aja kok. Jangan dipikirin lagi ya. Untungnya alhamdulillah anak yang tadi lukanya nggak parah, cuma lecet aja dan udah diobatin juga sama dokter. Ah, kalau gitu setidaknya aku ganti uang untuk pengobatan ya. Kalau gitu kita terima ya Mbak. Terima kasih banyak. Aku sama Aryo pamit dulu ya. Biar aku antar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Kenapa kamu? Enggak kok. Enggak, aku nggak apa-apa. Tadi kan bayar klinik pakai uang kamu. Jadi uang ini aku kembaliin ke kamu ya. Tolong diterima. Oke, aku terima ya. Oh ya, Ai, sama aku mau ngomong. Aku kan sekarang udah nggak kemana-mana lagi. Aku bakal netep di kampung sini. Jadi kalau ada masalah apapun sama yayasan atau masalah apapun, izinin aku bantu-bantu ya. Boleh dong. Lagian kan sekarang kamu udah jadi bagian dari yayasan. Ya walaupun kamu emang kadang suka ngeselin, tapi aku bersyukur. Sekarang kamu udah kembali. Itu artinya kamu emang bener-bener nungguin aku dari dulu ya? Enggak. Terus? Orang tuh emang paling bagus kalau udah jujur sama perasaannya. Ini semua tuh salah kamu. Coba aja kamu nggak egois. Aryo tuh nggak bakal nyelakain anak orang. Kok jadi aku yang egois sih? Mas juga nggak mau kan kalau aku titipin Aryo? Oh, jadi kamu lupa sama tugas kamu. Yang harusnya urus anak itu ya istri. Aku tuh cuma mau cerita. Kenapa kamu nyalain aku, ngojok-ngojokin aku? Aku juga bisa kok jadi istri yang full time. Tapi emang kamu rela? Aku gak bisa bayarin hidupinnya, sedangkan servis kamu aja mana hasilnya? Kemana? Alah, kamu nyari-nyari alasan aja kan? Intinya kamu itu nggak pernah bersyukur sama apa yang aku kasih. Kalau emang kamu nggak becus jadi istri, kamu nggak usah nyari kesalahan orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti. Ya, permisi Bu. Silakan masuk. Mas. Kenalin, ini Siti yang bakal ART infal di sini. Ah, Saya Siti. Tarik. Suaminya Puji. Siti, sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Iya, baik. Main kesini ya? Ya emang kenapa? Lagi pula kan aku butuh kerjaan. Istri kamu juga perlu ART kan? Iya aku tahu, tapi nggak kayak gini dong caranya. Nanti kalau Puji curiga gimana? Ya ampun sayang, main cantik aja sih. Kenapa sih? Lumayan kan digaji. Itu. Siti, ya? Ya udah, ayo masuk sekalian. Saya mau jelasin apa aja tugas-tugas kamu ya. Oh ya, baik Ibu. Permisi ya Pak.
Ngelamunin apa, ayo? Sejujurnya aku masih kepikiran vision aku soal Puji. Tapi aku nggak mungkin cerita ke Malik kalau aku punya vision. Kok malah bengong sih? Cerita aja. Gini, Lik. Aku sebenarnya nggak tahu ya, aku kayak punya firasat kalau ada sesuatu buruk bakal terjadi sama Mbak Puji. Aku khawatir banget sama dia. Itu kayaknya perasaan kamu aja deh, Ay. Kamu ngomong kayak gini udah kayak bisa ngeliat masa depan aja. Kebanyakan nonton drakor kamu. Aku cuman bercanda. Kayaknya serius banget ya. Kalau emang kamu beneran punya bad feeling kayak gitu, kenapa kamu nggak ke rumah Puji aja supaya kamu bisa tenang? Tadi tuh aku juga kepikirannya gitu. Kalau gitu aku ikut ya. Ngapain? Kepo banget sih, pengen apa-apa ikut. Kayak nggak ada kerjaan aja. Ya udah, kalau kamu nggak mau ada aku pulang aja. Ya udah balik aja. Beneran kamu mau aku pulang? Ya bener. Ya udah. Kamu kenapa sih, Bukannya harusnya kamu senang ya karena Malik itu akhirnya balik lagi. Kenapa kamu malah jutek gini? Sebenarnya sih lebih ngejaga diri aja, Mai. Aku nggak mau kecewa lagi kedua kalinya. Kamu paham kan rasanya ketika kamu udah deket sama orang, terus mendadak orang itu hilang begitu aja. Kamu ngerti kan sama apa yang aku maksud? Zidan sama Atar ya? Ya emang sih, kecewa sama harapan sendiri itu nyakitin banget. Ya pokoknya gitu deh. Yaudah kalau gitu aku ke belakang bentar ya. Pagi sayang. Sayang, kayak gini dong. Nanti kalau dilihat tetangga atau Puji gimana? Lagian juga istri kamu masih mandi sayang. Dan juga nggak ada tetangga yang lewat sepi kayak gitu jalanan. Iya. Aku kangen banget. Kenapa? Kamu tahu nggak? Kadang-kadang yang bikin kesel kamu itu apa? Apa? Ini, kamu nekat kayak gini. Tapi itu juga yang bikin aku suka kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau di servis ini? Enggak, aku datang ke sini mau ketemu sama Puji. Oh, mau ketemu Puji. Siti, tolong panggilin ibu ya. Oh ya baik. Tunggu sebentar ya. Nah ini, kenalin. Ini Siti, ART pengganti di sini. Oh ya, kebetulan dia masih saudara lo sama Bu Iput. Oh, jadi kamu tuh masih saudaraan sama Bu Iput? Betul, saya masih saudaraan sama Bi Ipot. Aryo nempel banget ya sama Mbak Siti. Iya, alhamdulillah. Dulu waktu sama ART sebelumnya harus butuh waktu untuk penyesuaian. Tapi pas sama Siti langsung nempel. Aku juga seneng banget liatnya. Oh iya, Aryo sayang, nanti ke yayasan ya main di sana? Ya Mama. Oh iya, ini aku bener-bener minta maaf ya sekali lagi. Semoga anak-anak di sana baik-baik aja ya. Aryo, nanti kamu minta maaf ya sama kawan kamu di sana. Kan kamu anak baik ya. Jadi kamu harus berani. Nanti Mbak anterin ya. Ya Mbak Siti. Oke. Oh ya Siti, nanti kamu tungguin saya sampai pulang ya. Soalnya hari ini saya ada meeting. Oh ya nanti kalau kamu kemalaman, kamu boleh tidur di sini. Nanti saya kasih uangnya. Baik Bu, makasih ya.
Tapi anak-anak tuh lucu banget ya. Dia gampang berantem, tapi gampang lagi akurnya. Beda ya sama kayak orang dewasa. Iya ya, seru banget mereka mainnya. Apalagi Aryo cepet banget akrab ya sama mereka ya. Iya, apalagi dia deket banget loh sama kamu. Iya, namanya juga orang yang ramai itu kan gampang deket kan sama anak-anak. Iya, tadi tuh aku udah sempet ngobrol sama Mbak Puji. Masalah kerjaannya dia, terus masalah dia bagi waktu sama anak. Dia tuh bener-bener independent woman banget ya. Mandiri, apa-apa segala macem dia kerjain sendiri. Dia tuh hebat banget loh. Bener banget sih, dan sama banget sama wanita yang aku kenal tuh namanya Aini. Dia kan independent woman banget ya kan Fahri? Saya juga kagum kalau ngeliat Aini. Dia nggak manja, mandiri, paket komplit deh pokoknya. Ih bener atuh Yen, tadi teh Siti berangkat pagi-pagi banget gitu, menis semangat dia teh. Selamat siang semuanya. Iya, panjang umur. Siti. Iya, Aryo sayang, kamu lagi mau makan apa hari ini? Nanti Mbak Siti buatin yang enak buat Aryo ya. Brokoli sama ikan deh. Oh, mau brokoli sama ikan. Oke. Mas Dani, tolong brokoli sama ikan ya. Ada. Masih lengkap. Brokoli ya? Iya. Banyak. Ini. Bu Yayan makan melinjo aja dulu ya. Aduh, Siti. Kamu teh make baju teh geus tertutup kitunya eta teh, tapi tong eta teuing eta mah dikaciri maruring teh marunu kitu. Merahkeun maneh teh. Kunaon sih, Bi? Ini tuh lagi fashionable. Marunu apa sih Put? Olo Yen, marunu teh ngadara rungkuk gitu. Ih, apalagi sih darah rungkuk bungkuk. Iya mah teu ngarti ngadara rungkuk gitu marunu. Ah, iya deh. Ini jadi 20.000 aja. Oh, 20.000 ya. Diskon ya? Iya. Ini. Iya, Bob. Pamit ya semuanya. Iya. Omat eta baju digantinya nu sopan. Iya. Ulah ngerakeun maneh teh. Sayang, kamu lagi ngapain sih? Aku temenin ya. Arya mana? Udah tidur. Oh, sayang, tapi jangan kayak gini nanti kalau tiba-tiba Puji datang gimana? Gak mungkin sayang, istri kamu kan lembur sampai malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Kamu Siti mau pulang ya? Iya Bu, tadi saya mau pamit sama Bapak, tapi tungguin Ibu pulang dulu. Jadi sekarang saya permisi pulang dulu ya Bu. Iya. Mari Pak. Siti hati-hati ya? Ya. Mas? Ini harga perkakas mahal-mahal banget ya. Hai. Kak Aini. Gimana tadi? Capek nggak? Capek dari tadi aku nyariin kakak lah. Oh iya. Ya ampun, ya udah mendingan sekarang kamu langsung mandi terus istirahat ya. Ya. Dadah. Dadah. Kenapa sih? Tadi aku kira kamu mau peluk aku. Apaan sih? Nggak jelas deh. Ya udah, ini aku bawain kamu makanan. Makan bareng yuk. Tabak. Kamu suka martabak kan?
kalau kamu nggak suka ya aku makan sendiri juga nggak apa-apa sih. Jadi ini sebenarnya mau dibagi atau enggak sih? Yaudah, makan bareng ya berarti. Iya. Ya ampun. Kok bisa sih kepikiran kamu beli martabak? Ya kan aku ingat dulu kita suka banget sama martabak manis gini kan. Makasih ya. Aku makan. Enak banget. Dari kemarin tuh sebenernya aku Kamu tuh sengaja ya makannya kayak anak kecil, biar aku perhatiin. Enggak. Maksudnya kalau misalkan kotor kan tinggal bilang aja. Kotor ya? Udah hilang. Aku kan bisa sendiri kok. Udah enggak, Iya, makasih ya. Iya udah dimakan dong. Katanya mau makan bareng-bareng. Kenapa ngeliatnya sih? Apa sih masih kotor? Enak ya? Enak. Good morning calon suamiku. Sayang, kamu jangan dengerin Aryo gimana? Ya ampun sayang, anak kamu kan lagi di kamar, terus istri kamu juga lagi di kantor. Jadi harusnya aman dong. Oh ya sayang, aku mau banget deh punya tas yang biasa istri kamu pergi kerja itu bawa. Tas yang biasa dia pakai. Oh, itu dia beli sendiri sayang. Aku nggak tahu dia beli di mana. Ah sayang, pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus beliin aku tas itu. Iya, nanti kalau aku punya uang, aku beliin kamu ya. Oke. Beneran? Iya. Assalamualaikum. Mas, saya sekalian mau nanya radio saya udah selesai belum ya? Oh, ini radio. Oh, itu tadi mau ngabarin kalau radionya nih ternyata kerusakannya lumayan parah. Terus jadi belum selesai. Nah, terus gimana? Iya, spare partnya itu harganya lumayan mahal lagi, 500.000. Mahal banget ya, Mas? Iya, emang segitu harganya. Tapi kalau emang nggak mau dibenerin sih juga nggak apa-apa. Bawa aja kayak gini nggak apa-apa. Nggak apa. Dibenerin aja, Mas. Nih, saya kasih uangnya. Nih, Mas. Oke, kalau gitu besok atau nanti sore saya langsung beliin spare partnya ya. Ya udah. Nanti tolong dipercepat aja, Mas. Iya. Saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal mah radionya udah bener. Mau aja diakal-akalin tuh. Nah, berhubung kamu dapat uang 500.000, boleh ya aku beli tas? Boleh. Nih, kamu pakai aja uangnya. Kalau gitu, aku ajak jalan Aryo, sekalian aku lihat-lihat tas ya. Iya, kamu ajak aja tuh. Dia jalan jauh-jauh. Biar aku lebih fokus sama santai kerja. Oke, makasih sayang. Nah. Ya.
Lumayan. Mikirin siapa sih? Enggak, mikirin siapa? Kelihatan tahu dari muka kamu. Kamu ngeliatinnya aku, tapi kayak ada orang lain di pikiran kamu. Apaan sih? Ay, mumpung masih pagi, gimana kalau kita jalan-jalan, muter-muter sini-sini aja naik motor aku, biar kamu nggak overthinking. Gak perlu ya. Aku mau nyari ATK yayasan. Justru itu pas banget dong, aku anter ya. Biar kita refreshing gitu, pasti kan habis kejadian kemarin kamu butuh lah refreshing dikit, Ay. Ya kan? Sebentar aja ya. Yes. Aku bisa sendiri kok. Udah, apaan sih cuma dipakein gini doang, kamu mana ngerti juga pakai helm. Nah, tutup biar aman. Yuk. Aku bisa. Perlu dibantuin naik juga. Enggak, aku bisa sendiri kok. Kenapa sih tempat duduknya sempit banget ya? Biar kita nggak jauh-jauh. Kita duduk di sana dulu kali ya? Oke, yuk. Ay. Kenapa? Sebenarnya selama ini kan aku nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau aku lihat muka kamu, reaksi kamu setiap ketemu aku, nggak tahu kenapa aku jadi ngerasa bersalah, Ay. Mungkin yang aku mau ngomong tuh maksudnya, aku berharap kalau kamu bakal ngizinin aku ngebayar kekecewaan yang ada di hati kamu, Ay. Udah kayak drama Korea belum? Apa sih? Selalu aja jahil, selalu aja usil. Bagus kan tapi? Gimana tadi kamu seneng kan mainnya? Iya. Iya, suka ya? Iya. Bagus dong. Hei, ayo. Baru aja aku mau susulin, kalian udah mau pulang. Gimana? Aryo seneng nggak main sama Mbak? Iya, seru. Seru? Seru ya? Sepupu lu nah. Si Siti. Ayo tuh samperkan.
Aryo. Seneng ya jalan-jalan bareng Mbak sama Papa ya. Iya. Siti, kamu teh kerja na kudu benernya. Pokoknya mah ulah ngecewakeun majikan. Zaman ayeuna teh nyari pekerjaan teh susah kacida gitu. Iya. Mbak Ipu tenang aja. Siti ini kerjanya bagus kok. Udah gitu, dia juga sayang sama Aryo. Wah, alhamdulillah hari kitu mah nya. Kita duluan ya. Sayang. Yuk. Perasaan tadi gue lihat dia pegangan tangan dah. Apa gue salah lihat ya? Iya, masalah lihat meren. Tuh mungkin atau si Siti kaos gitu, Yen. Ah iya kali. Salah lihat kali mata gue. Iya, ayo. Tumben pulang cepat. Iya mas, cuma rapat sebentar. Aku juga kan harus buru-buru pulang. Kan besok weekend, aku harus fokus main sama Aryo. Ya, itu karena aku ngalah dan lebih milih kerja di rumah. Jadi kamu bisa sukses tuh kerja di luar. Tambah lagi, sekarang kita tinggal di rumah peninggalan orang tua aku. Jadi kamu nggak perlu repot-repot lagi tuh bayar kontrakan. Tapi kan mas, aku yang nebus sertifikatnya di bank. Bahkan waktu itu juga masih jadi jaminan orang tua kamu kan, belum dibayar lagi. Oh, jadi kamu mulai hitung-hitungan? Mas, jangan mulai ya, aku capek. Kamu pikir kamu aja yang capek? Aku juga capek di rumah. Kamu harus ingat ya, kalau bukan aku yang nikahin anak yatim kayak kamu sekarang jadi apa, hah? Kamu kok ngomongnya gitu? Itu biar kamu ingat dan tahu diri. Permisi Ibu, saya izin pulang ya, boleh? Iya Siti. Kenapa sayang? Mau main sama Mbak Siti. Oh, masih mau main sama Mbak Siti sayang. Nah, Mbak Siti mau pulang. Gak mau, aku maunya sama Mbak Siti. Nggak apa-apa kok Bu, saya bisa temenin Aryo main dulu, habis itu saya temenin tidur juga, habis itu baru saya pulang ya. Ya udah, kamu tolong temenin Aryo malam ini ya. Nanti kalau kamu kecapean, kamu bisa tidur di sini. Baik Bu. Ya sayang, kita main lagi. Ya, Kita main ya. Ayo, kita main. Ya. Sayang, hey. Mas, lu ngapain sih? Berat banget datang ke sini. Lo ketahuan gimana? Aku tuh lagi berantem sama Puji. Jadi aku kangen sama kamu. Pa. Aku menak. Sayang, uang buat tasnya udah ada belum? Sayang, duit buat tasnya aku belum ada. Jadi duit yang aku kasih waktu itu, kamu belanjain yang lain dulu ya. Iya udah kalau gitu aku beliin baju dulu ya. Tapi janji nanti kalau misalnya udah ada uangnya kamu beliin aku tasnya. Janji, aku janji. Mas Torik. Mas Torik. Mas Torik. Sayang. Bangun. Istri kamu nyariin. Cepetan. Serius? Tawan lagi. Iya, terus aku harus gimana dong? Ya gimana? Kamu mikir dong gimana?
Torik. Bu, ada yang bisa saya bantu? Loh, Mas Torik kok juga nggak ada di sini sih? Kemana ya dia? Siti. Saya minta tolong bangunin Aryo ya. Nanti kalau kerjaan kamu udah selesai, kamu bisa pulang. Iya, baik Bu. Hampir aja. Ada nih, iya teh tahu teh baru. Second. Ya baru dong Bu Iput. Hei, Induk. plat mobil lu copot tuh. Gue yang copotin. Enak aja bukan gua. Betulin. No, gue barusan lewat rumah Torik. Nah, terus? Aku lihat ponakan lu tuh si Siti. Masa jam segini dia udah nyampe aja di rumahnya si Torik? Emang jam berapa mulai kerjanya? Oloh Yen, atuh pan si Siti teh semalam teh nginep di sana. Jadi wajar pagi-pagi teh dia masih ada di rumahna gitu. Astagfirullahaladzim. Put, itu Siti kan ponakan lu. Ini kalau gue yang ngomong langsung sama dia ntar lu kagak terima Perkara pertama, perkara bajunya. Jangan lagi dia pakai baju yang kurang bahan begono. Apalagi sampai nginep-nginep di rumah majikannya begono. Gua mah khawatir nih ya. Ntar bisa terjadi masalah yang tidak kita inginkan begono, Put. You know what I mean? Ngerti Iput oge atuh Yen, tapi Iput mah yakinnya si Siti teh henteu kitu. Dia teh nginep pasti alasanna teh gara-gara eta aya ngasuh budak leutik gitu. Lagian nya Yen, kalaupun terjadi kayak gitu amit-amit gitunya amit-amit ieu mah. Eta teh bukan kesalahan si Siti, pasti gara-gara eta teh suamina si Puji sendiri gitu anu jalalatan gitu kagoda we ku awewe molek. bagaimana sih lu dikasih tahu malah nyolot? Gue ngasih tahu nih biar lu yang ngasih tahu ponakan lu begono. Olo Yen, kenapa Yen jadi riweuh atunya? Kumaha Iput we? Iput nek nyolot nek kumaha ge? Iput mah terjadi balanya. Terjadi balanya, bad mood gitunya. Ih, anu ampe dia lagi PNS apa bagaimana? Ini Ay. Buat yayasan. Terima kasih banyak ya Fahri. Masya Allah, ini benar-benar berguna banget untuk anak-anak yayasan. Amin. Sama-sama Ay. Ay, kamu bisa belanja keperluan yayasan nggak? Bisa. Saya antar ya. Sama saya aja, Li. Saya lebih hafal kalau di daerah kampung sini. Ya, Ay, sama saya. Kan kita bisa naik motor, lebih cepet. Lagian sekarang juga udah ada Maps. Nah, ini juga bisa nunjukin di mana dia biasa beli keperluan yayasan. Gini aja, biar aku sama Maya yang pergi nyari peralatan. Mari tolong kamu temenin Fahri di sini ya. Iya, Mai? Oke, kalau gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ay, tapi nggak perlu ditemenin. Kamu sering kesini ya, Ri? Katanya udah akrab banget sama anak-anak yayasan. Lumayan. Saya sering nganterin makanan ke sini buat anak-anak. Sekalian donasi juga. Tapi kamu nggak ngelakuin ini cuman biar dapet perhatiannya ini kan? Astagfirullahaladzim. Kalau ngomong suka sembarangan. Enggak lah. Masa saya kayak gitu, Lik? Ya
Ya, bagus deh. Masa nikung teman sendiri? Mas, ini aku abis beliin kue kesukaan kamu. Kamu pasti suka? Iya, taruh aja di situ. Oh iya Mas, kamu lagi banyak orderan ya? Apa? Kerjaan aku lagi banyak. Kalau kamu nggak ada urusan lagi, lu masuk aja ke dalam. Yaudah deh. Taruh sini ya. Mas. Mas. Ini punya Siti kan? Iya, itu emang punya Siti. Mungkin jatuh kali. Soalnya kan dia sering bantu-bantu aku di sini ya, daripada dia bosen kan nungguin Aryo tidur. Kan kamu tahu sendiri kerjaan aku banyak. Oh, gitu. Yaudah deh, bagus kalau gitu, kalau emang Siti bisa bantu-bantu kamu juga. Bu Yayan, Bu Iput, Dua darah. Mau kemana nih? Itu habis belanja di kampung sebelah sono. Tahu kagak? Harga semuanya pada melonjak. Kagak ada yang murah. Oh, bener pisan ay, meni marah hal segala naik gitunya. Ngomong-ngomong kalian teh meni garelis gitunya. Jadi inget kita waktu muda Yen. Cantik. Kan gua mah nggak pernah muda. Ih, Yen. Siti, Bi Iput. Siti, terus di mana maneh teh? Biasa Bi Iput, abis belanja. Kok kalau gue perhatiin mungkin Ari, lo mungkin kayak orang kekurangan bahan begono sih bajunya. Ih, kalau gue kata mah ini kekecilan ini. Lu kagak nyesek kapan tuh dada lu sampai begini banget? Ih. Ya sayang dong, kan waktu itu aku dibeliin Bi Iput. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak dipakai ya kan? Yen, jadi kieu Yen cerita namanya Ipu teh meser acuk gitunya buat Siti di online. Pesen teh ukuran L tapi nu datangna teh S gitu. Jadi we ngepas gitu. Iput, ini mah namanya kekecilan bukan ngepas. Lu kira-kira dong Put. Tah eta Yen maksud Ipu teh gitu lagian si Siti ge juga ngomong cenah mah teu naon. Ini teh lagi ngetren gitu. Kalau gitu Siti pamit duluan ya semuanya. Permisi. Astagfirullahaladzim. Ih, biwir. Bener-bener lu ya. Gaya sih gaya. Tapi kagak begitu juga kali, namanya di kampung ini kagak pantas. Ih. Iya sih, emang dari awal aku kenal sama Siti, aku juga udah heran sama cara berpakaiannya, Bu. Dan dia kan juga ART, takutnya nanti jadi sumber masalah lagi. Maya yang ngomong, kan gua. Tuh. Udah gak usah diomongin. Mai, nanti kita berangkat sekarang ya, ntar takut telat. Mari Ibu. Maya sama ini duluan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya. Mikir lu. Ya nanti Iput bilangin atuh kamu teh udah ayo Sayang, kenapa sih kita ketemu harus kayak gini? Jauh-jauh, pergi masing-masing. Nggak bisa ya kalau misalnya ketemu di rumah aja kayak biasa, sayang? Hei, aku tuh cuma nggak mau kalau Puji itu makin curiga sama kita. Apalagi dia nemuin jepitan ini di toko aku. Untung aja aku bisa ngeles. Sayang, lain kali jangan kayak gini lagi ya. Aku nggak jamin kalau aku bisa kasih alasan terus ke Puji. Nanti kalau dia makin curiga, kita juga kan yang susah. Iya, maafin aku janji kok nggak akan kayak gitu lagi. Iya, aku tuh sayang banget sama kamu. Makanya aku tuh nggak mau pisah sama kamu. Tapi kalau aku boleh tahu, kenapa ya kok kamu kayaknya berat banget ninggalin dia? Padahal kamu nggak sayang sama dia. Kamu cintanya sama aku kan? Kalau soal itu, kamu nggak usah ikut campur ya. Yang penting, semua kebutuhan kamu aku turutin ya. Kalau aku sih nggak mau ya berbagi.
Aku akan pastikan Mas Torik jadi milik aku untuk sepenuhnya. Gua kata emang baju yang dipakai Siti itu kagak pantas. Lagian lu ya, mestinya lu tuh yang lebih tua, lu bisa kasih tahu tuh sama ponakan lu. Pakai baju yang pantas gitu, yang bahannya pas begono. Oloh Yen. Udah atuh kamu teh Yen, ulah bahas Siti lagi masalah baju. Eta mah udah jadi urusan Iput gitunya. Lagian Yen, selama ini teh tidak terjadi sesuatu apapun, apalagi ada orang yang komplain masalah baju nasi Siti gitu. Aman-aman wae. Lu tuh ya, emang tambeng kalau dikasih tahu. Kalau udah ada yang komplain, baru nyaho lu. Iya Yen. Oh, jadi bener si Siti tuh ponakannya Bu Iput. Mohon ponakan Iput emang nanti kenalan Ibu. Kalau emang bener kasih tahu dong ponakannya. Jangan bikin suami-suami kita tuh pada jelalatan gara-gara si Siti pakaiannya seksi. Ibu-ibu, kuping kan hatinya sok buka kuping nasi lebar gitunya. Si Siti teh henteu mungkin gitu. Lagian ya, kalaupun suami ibu tergoda, eta teh gara-gara mata teh jalalatan gitunya. Lihat awewe bahenol kawas si Siti. Ih, dibilangin, malah belain. Di mana-mana yang namanya kucing tuh dikasih ikan asin, pasti mendekat Bu Iput. Kasih tahu tuh si Siti jangan norak kayak gitu. Sok-sok godain laki kita ya. Iya, jangan sok. Dasar mana sok mana? Ini ngapa jadi kayak bocah sih? Kenapa nih? Ini kamu berantem ini. Ya ilah, ribet. Udah, stop. Kenapa ini remaja-remaja SMP pada berantem? Tuh ponakannya tuh. Itu ponakannya nggak benar kalau rebut hati orang. Astagfirullahaladzim, ingat umur. Itu anak tuh pada nangis tuh rewel di rumah. Aduh, dan orang kalau yang kayak begini dinasehatin kagak kena. Makanya udah kita adu aja lawan, Put. Ampun. Udah, ampun. Aja. Tuh kan bener. Kamu lagi ngeliat apa sih, Mai? Emang ya, pakaian yang nggak bener itu bener-bener bisa jadi sumber masalah. Tahuan kan akhirnya si Siti nih, Maya, godain suami orang, ampun deh. Kamu tau dari mana? Kamu tuh jangan langsung asumsi sama apa yang kamu lihat barusan. Bisa aja kan nggak sesuai sama apa yang kamu lihat. Kayak ini nih, tuh. Ini tuh aku dapat rekaman dari warga, tuh videonya jelas banget. Bu Iput berantem sama ibu-ibu sampai susah banget dilerai sama Dani, sama Bu Yeyen. Tega banget sih emang bener-bener ya si Siti tuh. Udah cukup gosipnya nih, kamu pulang istirahat. Besok ketemu lagi, kita kerja lagi. Ya oke, aku balik nih. Hati-hati ya. Assalamualaikum, syukurin. Bu, biar cuciannya saya aja ya yang cuci. Nggak usah, biar saya yang urus. Kamu mendingan beres-beres kamar mandi aja deh. Nggak apa ya, Bu? Iya. Pasti habis ini mereka ribut besar. Ini apa, Mas? Kenapa bisa ada noda lipstick di sini, ya? Apa Siti sengaja yang ngelakuin ini? Jawab aku! Kamu ada perempuan lain di luar sana, ha? Coba aku lihat. Oh, ini. Oh, jadi gini, kemarin itu aku ada acara alumni sekolah aku. Ya namanya banyak orang, bisa jadi kan kesenggol orang terus lipstiknya nempel di sini. Masa gara-gara kayak ginian doang kamu nuduh aku selingkuh? Kalau kamu nggak percaya nih, kamu telepon aja nih teman sekolah aku nih. Nih. Pasti mereka jawabnya sama kayak omongan aku. Udah nggak usah, Mas. Untung aja Puji gampang dibodohin. Udah.
Siapa sebenarnya wanita yang lipstiknya nempel di kemeja Mas Torik? Kenapa sih mesin cucinya? Gak bener-bener, aduh ini mah kerjaannya gak kelar-kelar kayak gini. Kenapa sih Mai? Pagi-pagi udah ngomel aja kerjaannya. Gimana gak ngomel coba? Ini ini mau dicuci. Iya, tapi mesin cucinya rusak. Oh, ini cucian hari ini? Tahu nih mana pakaiannya banyak banget lagi, masa iya harus aku kucek satu-satu semuanya. Udah gitu lagi musim hujan ini. Mana mau kering coba pakaian banyak kayak gitu, anak-anak pakaiannya tinggal dikit. Kasian deh. Ya udah, ini biar aku bawa ke laundry aja ya, daripada nanti kalian repot. Aduh, enggak Mai, nggak boleh. Yang ini kayaknya udah percuma deh buat dilirik-lirik, apalagi dimilikin. Mai, kalau menurut aku coba deh dicek dulu aja kartu garansinya. Siapa tahu jadi masih bergaransi. Kan lumayan. Kayaknya masih baru deh, belum lama banget kayaknya. Masalahnya ngurusin garansi-garansi kayak gitu tuh lama, Mendingan ntar aku bawa ke si Torik aja deh, biar dia servis, ini biar langsung selesai semua. Ya bisa sih, bisa. Iya, makanya. Ya udah kalau gitu aku nyiapin yang lain ya. Mesin cuci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih. Maaf, ada perlu apa ya? Saya mau ngambil radio. Oh, ada notanya? Oh, ada. Ini Mbak. Oh iya. Sebentar ya. Pak, ada yang mau ambil servisannya? Oh, nanti balik aja 2 atau 3 hari lagi ya. Ini bukan saya taruh radionya udah lama ya? Masa belum selesai, Mas? Ya kan bisa besok balik lagi ke sini, saya bilang. Astagfirullahaladzim. Ya udah, besok saya balik lagi deh. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ribet banget sih barang kayak gini doang. Sayang, udah dong, sabar. Kenapa sih kamu nggak bisa sabar, hah? Ini nih yang bikin aku nyaman dan gak mau pisah sama Siti. Karena Siti selalu bisa buat aku tenang dalam kondisi apapun. Beda sama Puji yang selalu sibuk sama kerjaannya dan Aryo. Gak pernah perhatiin aku. Sayang, kenapa sih kamu kok ngeliatin aku kayak gitu? Kalian lagi ngapain? Enggak, Mai. Tadi aku cuma mau jatuh terus abis itu tolongin sama Tapi kaki kamu gak apa-apa kan? Enggak. Cuma terkilir sedikit aja. Oh, iya udah, aku ambilin yang hangat-hangat dulu buat kaki kamu ya. Masih. Mai, aku minta tolong banget ya. Tolong jangan sampein ke Bu Puji ya. Karena ini cuma sampingan aku aja, aku ada di servis ini. Karena aku butuh banyak banget uang. Please, Mai. Kalau nggak aku pasti bakalan bisa dipecat sama Bu Puji. Ya udah, oke. Aku nggak akan cerita. Makasih ya, Mai ya. Kamu kesini ngapain? Aku mau minta tolong, mesin cuci yang di yayasan itu rusak, jadi aku mau minta servis. Oke, nanti aku sampein ya. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Bahaya. Woi, pelan-pelan lu bawa motor. Ari maneh teh kunaon atuh ngelamun lemes? Iya, aduh maaf. Lu kenapa mata lu taruh di mana? Iya, Mai, lu kenapa, Mai? Jangan bengong-bengong kalau jalan. Saya lagi kepikiran sesuatu deh. Mikirin naon? Jadi tadi aku ke tempatnya Torik. Terus saya lihat kalau Siti sama Torik itu mau pelukan. Tapi pas aku tanya sama mereka, ya mereka bilang ya itu tadi Siti mau jatuh terus ditolongin sama Torik. Tapi saya percaya banget sama apa yang saya lihat. Saya nggak mungkin salah. Itu
Mereka mau pelukan. Lo yang bener, Mai. Mungkin itu cuman perasaan kalau doang kali. Soalnya selama ini gue tahu sih itu tuh orangnya baik, nggak macem-macem ah. Dani lagi dipercaya. Dia mah kebiasaan. Kalau ada perempuan baru nih yang nongol ya dia kata baik, baik, baik. Kalau gua mah nih ya, gue sepakat tuh sama pemikirannya Maya. Sebabnya gue perhatiin mungkin Ari nih kelakuannya si Siti tuh mungkin minus dia. Iput manyaho si Siti dari dia teh masih kecil gitu. Jadi henteu mungkin lamun si Siti teh gitu. Emang lu gede bareng sama dia? Henteu. Gitu pakai belain aja lu. Tapi Yen, Iput mah yakin Maya teh salah lihat. Ya udah deh, ntar kita investigasi biar tahu mana yang bener, mana yang kagak. Bentar, bentar. Ya, halo, Siti? Sayang, kok kamu lama banget sih pulangnya? Mumpung anak kamu lagi tidur kan kita bisa mesra-mesraan. Apa? Aryo badannya panas. Rewel juga. Ya udah. Aku segera pulang ya. Lik, anak saya sakit, jadi saya harus buru-buru pulang ya. Tapi Rick, tadi pas dinyalain kan masih ada bunyi aneh gitu, Rick. Kayak belum beres deh benerinnya. Oh, ini cuma bunyi biasa doang kok. Tapi fungsinya normal, ya. Saya tinggal dulu. Permisi ya. Mesin cucinya udah bener kan? Ay, kayak jangan pakai dulu deh. Ay, kamu serius Ay, kayaknya jangan dulu, kayak belum bener. Kenapa tuh? Kan aku udah bilang Ay jangan dipakai dulu, masih aja kamu nyalain. Udah rusak sekarang mesin cucinya. Masa sih? Ini aman gak sih? Bakal meledak lagi nggak? Coba matiin dulu. Nah, udah ya, jangan diapa-apain dulu mesin cucinya. Aku biar cari tukang servis lain dulu deh. Rick, si Torik kayaknya nggak bener. Tapi kalau misalkan kita cari di tempat lain, kelamaan dong. Udah gitu ongkosnya lebih mahal nggak sih? Udahlah, Ay, daripada si Torik lagi yang ngerjain. Aku cari tukang lain dulu ya. Iya udah deh. Ini aku bawa makanan untuk anak-anak yayasan. Semoga mereka suka ya. Masya Allah, terima kasih banyak loh Mbak pakai repot-repot segala. Oh ya, puji soal Torik. Tadi siang dia ada di sini untuk benerin mesin cuci kita, tapi kerjaannya kurang memuaskan. Gak memuaskan gimana ya? Sebenarnya kerjaan dia tuh belum selesai tadi, tapi nggak tahu kenapa dia buru-buru banget pergi. Malik. Nggak apa-apa, Ay. Puji harus tahu. Masalahnya habis dibenerin sama Torik malah makin parah rusaknya. Ih, bagus ya mobilannya. Mau beli bom bongkar? Iya, nanti aku ajak main. Mbak Siti kayaknya harus ngerjain yang lain dulu. Kamu main sendiri dulu ya? Iya Mbak Siti. Nih bawa mobilannya. Kamu main di sana dulu ya. Iya. Nanti main lagi sama Mbak Siti. Udah sayang. Aku tuh lagi pengen banget berduaan sama kamu. Soalnya aku lagi kesel sama Puji. Ya ampun sayang, kamu kesel sama istri kamu atau enggak kan tetap aku temenin. Emang kamu bantu.
Terus gimana kerjaan kamu? Nggak apa kan? Ya, ribet-ribet dikit nggak apa-apa lah. Yang penting kan ada kamu yang selalu support aku. Puji, jam segini udah pulang. Iya nih Bu, saya mau ambil barang ada yang ketinggalan. Itu juga tokonya jam segini udah tutup aja. Lagi nggak ada kerjaannya. Ya udah, kalau gitu saya masuk dulu ya Bu. Iya, Ya udah. Ayo. Apa-apaan ini? Jadi selama ini kalian berdua berani-beraninya ya kamu? Siti nggak salah. Jadi selama ini saya kasih kepercayaan buat kamu. Ini balasan kamu ke saya, iya? Kamu goda suami saya. Kamu apa-apaan sih? Saya tambahin keluar ya. Saya minta kamu keluar dari sini. Mas, nanti kita bahas lagi. Kenapa jadi dia yang ngusir aku? Kan harusnya dia yang pergi dari rumah ini. Jadi begono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Puji? Pagi-pagi ada apa datang ke sini? Mbak? Kamu mau nitip Aryo di sini? Tolong kamu ajak Aryo untuk main sama anak-anak di belakang ya. Oke. Makasih. Mbak, ada apa sebenarnya Mbak? Mas Torik selingkuh sama Siti. Sayang, pasti semua ada caranya biar harta itu menjadi milik kamu dan atas nama kamu. Ya gimana caranya sayang? Kan semua aset itu atas nama dia. Kalau aku sampai bisa balik namain semua aset-aset ini atas nama kamu, kamu mau ceraiin dia dan hidup sama aku selamanya? Ya iya dong sayang. Kan aku cinta banget sama kamu. Aduh, bener ya tuh perempuan ya. Majikannya diembat juga. Mak dikipe bener nih orang. Terus apa keputusan kamu sekarang? Apa kalian bakal cerai? Aku nggak mau pisah. Aku kasihan sama Rio. Tapi aku juga nggak bisa terima ini, Ay. Sebenarnya Maya udah sempet curiga sama mereka. Dan mereka pernah pergok sama Maya di toko Torik. Cuman maaf aku nggak bilang sama kamu karena kamu waktu itu masih belum percaya sama Maya. Ini mah kagak bisa dibiarin, Ay. Gue kudu datengin si Iput. Gue kudu kasih tahu nih kelakuan ponakannya kayak begini. Ayo deh. Yaudah, hati-hati ya Bu Yaya. Ayo, ya. Allahu Akbar. Ih, naon sih, riweuh pisan. Mbak Iput ini ada apa sih? Oh, Gusti Nugung tuh nyangka muka ponakan teh kecil jadi
balik, hayu balik. Naon sih teh mung? Enggak mau. Astagfirullah, pokoknya mah tinggal ikeun nya. Ku bibi terek dilaporkeun ka indung maneh. Sok we bejakeun ka indung urang. Hayu balik geus. Udah, jangan ribut di sini. Sianya jadi lalaki teh bebengok sia, ha? Eta teh ponakan aing teh pembantu maneh, ha? Diembat juga teu karunya ka pamajikan, ha? Mbak, kamu minum dulu ya. Makasih ya. Gimana Mbak? Kamu udah lebih enakan? Iya, tadi aku kebawa emosi. Harusnya tadi aku tetap di sana dan selesaikan semuanya. Tadi aku memang marah banget. Tapi aku nggak mau kalah sama keadaan ini. Apalagi kalah dari Siti. Terus sekarang rencana kamu apa? Aku nggak akan ngebiarin Siti ngerebut apapun yang bukan menjadi milik dia. Termasuk Mas Torik. Ya walaupun aku udah sangat-sangat kecewa dan marah sama Mas Torik. Aku tuh mau bikin Siti sadar kalau dia tuh nggak bisa bertindak sesukanya. Mas, udahlah. Istri kamu ngapain sih kamu pikirin lagi, ha? Kan ada aku di sini. Iya, aku tahu. Cuma aku tuh harus nyari cara. Gimana caranya supaya harta itu jadi nama aku? Biar kita hidupnya bisa lebih tenang, sayang. Ya udah, itu nggak usah dipikirin. Kan tadi aku udah kasih tahu caranya. Aku ngerti Mbak. Kalau kamu mau ketemu sama mereka, kamu bisa bilang sama aku, sama Malik. Kita pasti akan nemenin kamu. Makasih ya. Sebenarnya mah ibu teh sedih, atunya bingung. Tadi teh udah marah-marahin si Siti. Tapi ibu juga bingung kudu ngomong naon gitu sama orang tuanya Siti. Ibu teh ngerasa gagal gitu jagain si Siti. Kumaha tuh nyayen. Iput, kita semua udah denger cerita soal si Siti, ya enggak? Gimana sih kamu tantenya? Udah jangan pada marah-marah sama si Iput. Lapan Siti sama Iput beda orang. Bagaimana sih, kesian dia tuh. Iya, selama ini kita itu sudah ngebilangin si Siti. Tapi Iput malah ngeyel aja. Sekarang kebuktian kan ngerebut suami orang, majikannya lagi. Secara nggak langsung kamu udah bikin hidup Puji sengsara. Ya enggak? Ibu, udah ibu. Ini yang salah tuh bukan Bu Iput. Sabar yang ngomongnya pelan-pelan. Iya, lu jangan pada marah-marah. Lu tenang aja. Ntar nih kalau ketemu si Siti, gua yang nalangin, bakal gua jambak rambutnya buat lu semua. Benar, iya. Serem banget Bu Yen pakai dijambak segala. Nanti ngomong aja langsung baik-baik ke Sitinya. Aduh, Bang Bro, kagak bisa. Siti itu aliran perempuan yang tambeng begono. Si Iput udah datengin dia, udah diseret-seret mau dipulangin ke kampung. Kagak mau. Gini aja, mungkin ibu-ibu butuh perantara buat ngomong sama Siti. Biar tenang, saya aja yang temenin kesana ya. Ya udah tuh, ayo. Ayo, udahlah, ayo, yuk. Sayang. Ada percikan api. Gimana nih sayang, ini bisa bikin kebakaran loh. Coba cabut. Astagfirullahaladzim. Lihat, kosong. Makanya kalau jadi suami tuh jangan suka selingkuh. Begitu
hatinya gosong. Yen bener eta teh tutung gitu. Ih, serem. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ambil air dan. Pak, cari air dulu, Pak. Ambil air. Siti minta maaf ya sama warga di sini, terutama sama Ibu Puji. Maaf kalau saya hilaf. Saya akan berusaha memaafkan kamu. Tapi saya tidak akan pernah bisa lupa atas apa yang sudah terjadi. Apalagi Mas Torik sampai meninggal. Hilaf lagi lo sekarang bilangnya. Tuh, ponakan lo belain aja terus. Udah tuh, Yen. Siti, kamu teh udah mending pulang kampung aja nya. Bibi teh geus teu sanggup atuh kudu nasehatin kamu. Bibi teh erah ku batur. Geus saya balik ngarain maneh we nu ngadidik manehnya. Pelajaran untuk kamu, Siti. Siti pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.